Jadi semua pengeluaran harus dicatat dan disertai bukti berupa nota atau kwitansi. Nota untuk belanja barang, kwitansi untuk upah atau gaji. Nah, pertanyaan kalau manajemen keuangan ini kan berbicara tentang uang. Dari mana sumber modal usaha? Sumber modal usaha itu pastinya modal adalah utang. Jadi bisa pinjaman pribadi atau bank atau pihak ketiga. Kalau bukan utang, bisa hibah dari pihak ketiga atau dari sponsor atau donatur. Dan sumber modal usaha mungkin adalah laba pendapatan. Ini di putaran selanjutnya, ketika modal yang dilakukan dapat laba dan laba itu sebagai akan menjadi modal penguat penambahan modal. Terus pertanyaan selanjutnya, sumber modal usaha, bagaimana cara bagi hasilnya? Nah, bagi hasil usaha ini pertama adalah pasti untuk pengembalian hutang, cicilan artinya. Yang kemudian untuk penambahan modal usaha, untuk bonus pekerja, dan untuk sosial atau sedekah. Jadi manajemen keuangan itu adalah membuat nilai-nilai itu bermanfaat bagi pengurus dan pemilik modal. Kemudian manajemen produksi. Inti manajemen produksi adalah membuat barang atau jasa yang efektif dan efisien dengan model penetapannya berupa satu, melibatkan teknologi, harus ada inovasi, selalu berubah-ubah karena zaman yang terus berubah-ubah atau tren zaman. Dan ketiga, harus bisa membuat harga pokok penjualan, karena dari material menjadi barang yang akan dijual tentu ada jasa di sana, mungkin ada juga alat yang digunakan, dan itu juga harus dihitung dengan sebagai modal. Rasanya nggak mungkin kalau kita membuat suatu produk kita tidak membayar upah para pekerja. Jadi hasil yang dikuat para pekerja itu juga dijadikan harga jualnya juga melibatkan upah. Nah, bagaimana mengatur itu, kita bisa merumuskannya, produk itu dibuat dari apa, alatnya apa, dan siapa yang bekerja. Maka dikalkulasikan dapatlah harga satuan produk itu. Jadi manajemen produksi ini harus bisa membuat tampilan produk yang menarik. Maksud dari yang menarik adalah bersih, sehat, ramah lingkungan, mudah digunakan, daya tahan lama, dan mudah didapatkan, serta sangat dibutuhkan. Nah, jadi itulah bagaimana barang itu bisa diproduksi. Artinya hubungannya kepada pemasaran. Bisa saja kita memproduksi barang, tapi kalau kita tidak bisa melihat pasar, sama saja barang atau produk itu tidak akan susah untuk dijual. Kemudian manajemen pemasaran. Inti dari manajemen pemasaran adalah produk apa yang diminta oleh pasar saat ini. Jadi manajemen pemasaran harus jeli melihat mereka mau minta apa. Ya sudah pasti mereka pasti mau meminta kebutuhan dasar aja seperti makanan, minuman, pakaian, atau teknologi yang lainnya. Terus apa sih yang membuat dasar dari manajemen pemasaran? Pertama itu tempat jual yang bagus. Artinya kita harus ada tempat jual atau toko itu bersih, rapi, teratur, dan mudah ditemukan. Selain itu di sisi penjualnya harus ramah, senyum, santun, dan peduli kepada konsumen. Kemudian untuk pelanggannya kita harus menyiapkan kenyamanan belanja. Artinya rak-rak produk kita itu tersusun rapi, ada toilet yang higienis, harga yang tertulis di merek produk, kasir yang ramah. Bahkan kita juga memberikan bonus-bonus sebagai penarik. Nah, kemudian yang paling penting adalah kepuasan pelanggan. Jadi bagaimana bisa pelanggan itu kembali lagi membeli produk kita karena dia puas dengan produk kita. Nah, ini yang paling penting. Kita masuk poin keempat. Tadi kita menjelaskan manajemen, bidang-bidang manajemen, pentingnya manajemen. Nah, sekarang bagaimana cara memajukan UMKM dengan manajemen? Oke. Bagaimana caranya?
Semua bidang manajemen melibatkan orang untuk mengerjakannya. Jadi bagaimana cara memajukannya? Sudah tergambar. Dimanapun manajemen pasti menggunakan orang. Artinya kita harus memperkuat manajemen sumber daya manusia. Apa dulu yang dikuat? Yang perlu dikuatkan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang transformasional. Kepemimpinan yang mampu membuat perubahan. Bagaimana cara membuat perubahan oleh pemimpin? Caranya, 1. Memotivasi untuk memberikan inspirasi, merangsang kecerdasan anggota, mempengaruhi hal-hal yang ideal atau yang terkini oleh anggota, dan memberikan pertimbangan kepada individu jika individu itu bekerja dengan baik. Contohnya, bagaimana contoh motivasi yang memberikan inspirasi? Pemimpin harus bisa memberikan inspirasi kepada anggota biar mampu memecahkan masalah yang rumit. Pemimpin menjelaskan tujuan usaha agar mudah dipahami. Memberikan perhatian kepada anggota. Memberikan kebebasan dalam mencapai tujuan oleh anggota. Melihat masa lalu sebagai pembelajaran, dan itu adalah indikator pembentuk dari dimensi motivasi pada transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Selain itu ada merangsang kecerdasan anggota. Indikatornya, ciri-cirinya, melakukan anggota secara profesional, memimpin kerja usaha dengan sungguh-sungguh, memberikan penyelesaian masalah kepada anggota sesuai dengan pikirannya, membuat keputusan bersama, dan melihat lalu sebagai pembelajaran. Kemudian mempengaruhi hal-hal yang ideal. Indikatornya, agar individu atau karyawan atau anggota bisa bekerja dengan ideal, pemimpin harus bisa menciptakan kenyamanan. Yang paling penting kenyamanan berdiskusi dengan anggota. Kemudian memberikan cara kerja sesuai dengan pengetahuan anggota. Ya, kalau anggotanya pintar, ngapain diajarin? Biarkan aja dia leluasa. Kalau dia kerja leluasa dengan kepintarannya, pasti outputnya adalah inovasi. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan motivasi, memberikan perhatian secara individu, membangun anggota itu senang berada di pemimpin. Selain itu ada dimensi pertimbangan individu berupa membangun anggota untuk fokus kerja atau konsentrasi, menggunakan kecerdasan mereka untuk mempercegah resiko. Pemimpin tidak ikut campur dalam menyelesaikan masalah mereka, namun ketika mereka gagal baru pemimpin bisa ikut campur, mengontakin atau menghubungi anggota jika tidak hadir, dan juga memberikan pujian kalau anggota itu bekerja yang bagus. Nah, jadi kepemimpinan transformasional itu adalah bagaimana kita memahami nilai-nilai bawahan. Apa yang terjadi ketika bawahan-bawahan itu kita paham, pemimpin paham nilai-nilainya, maka anggota akan melakukan peran kerja ekstra. Atau istilah aslinya dikenal dengan OCB, Organization Citizenship Behavior. Jadi apa itu OCB? Apa sih peran kerja ekstra? Peran kerja ekstra individu itu adalah perilaku anggota yang tidak terdapat dalam kontrak kerja, tidak dalam upah gaji, namun mampu meningkatkan kinerja luar biasa atau kinerja yang tidak terduga. Ialah dia tidak dalam kontrak kerja, dia tidak terlaporkan, tapi dia melakukan itu. Tentunya pasti kerja akan jadi dua kali kinerja. Kinerja menjadi 2 kali. Seperti apa perilaku itu? Nah, perilaku itu pertama seperti menolong. Jadi ketika anggota menolong rekan kerja lain yang tidak hadir, kan pekerjaan usahanya akan tetap lancar. Atau menolong rekan kerja ketika mendapat pekerjaan tambahan, atau membantu rekan kerja baru.
Jadi jika dia menolong tidak terdapat dalam kontrak kerja dan tidak dapat digaji. Kemudian adalah kesadaran. Kesadaran seperti apa? Memberitahu kalau kita tidak hadir, sukarela bertanggung jawab bukan tugas tanggung jawabnya, kerja tepat waktu, dan bersedia lembur. Ya, kalau kesadaran ini bagus, pastilah kinerja akan menjadi 2 kali lipat. Selain itu ada namanya sopan santun. Sopan santun seperti apa sih ini maksud? Minimal tidak mau bermasalah dengan rekan kerja. Mempertimbangkan dampak buruk ketika rekan kerja melakukan sesuatu hal yang baru. Berkonsultasi kepada rekan kerja bagaimana menghindari dampak buruk. Terus membuat keputusan bersama, diskusi bersama. Jadi sopan santun itu selain dari sikap juga ada perilakunya. Seperti tadi, tidak membuat masalah, menghindari diri buruk, dan membuat keputusan bersama. Selain itu, peran kerja ekstra individu itu ada namanya sportif. Indikator sportif ini seperti tidak mengeluh pada masalah pekerjaan, menerima perubahan-perubahan kerja, menerima kenyataan yang tidak menyenangkan, tidak protes pada pekerjaan, dan memikirkan kemajuan organisasi. Yang terakhir ada namanya membela organisasi yang indikatornya berupa mengikuti perkembangan kemajuan usaha, mengikuti dan berpartisipasi dalam rapat kerja, memberikan fungsi dan perhatian untuk meningkatkan citra di tempat kerja. 5 dimensi tadi seperti menolong, kesadaran, sopan santun, sportif, dan membela organisasi bukan suatu kontrak kerja dan tidak terdapat dalam gaji, tapi ini menciptakan kinerja. Maka namanya ini perilaku ekstra kerja. Perilaku ekstra kerja yang tidak digaji ini bisa muncul ketika pemimpin memahami nilai bawahan dan bawahan spontanitas akan bekerja tanpa diupah. Jadi memajukan manajemen bisnis UMKM penting untuk memperkuat nilai kerja anggota melalui gaya kepemimpinan untuk menciptakan perilaku ekstra kerja agar kinerja menjadi tak terduga. Manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi atau manajemen lainnya dikerjakan oleh orang, dan agar orang tersebut bisa bekerja sesuai tujuan, maka manajemen sumber daya adalah pendekatannya dengan cara membangun motivasi, kepuasan, dan efektivitas. Semua ini secara hakikatnya adalah hubungan antara pemimpin dan anggota. Sumber daya manusia adalah investasi yang tidak terbatas. Investasi emas atau tanah adalah investasi yang mengalami kenaikan harga secara bertahap dan menguntungkan. Namun, berinvestasi melalui sumber daya manusia akan mengalami kenaikan yang tidak terbatas disebabkan adanya akal dan kecerdasan manusia yang bekerja. Hal ini disebabkan oleh kenyamanan kerja yang diciptakan oleh kepemimpinan menyebabkan kerja menjadi luar biasa. Ada faktor lain yang mempengaruhi kemajuan bisnis UMKM. Faktor itu bukan manajemen. Ada faktor lain yang mampu mempengaruhi kemajuan bisnis UMKM, tidak bisa dikaji secara ilmiah dan akademisi atau tidak masuk dalam nalar manusia, namun memiliki banyak bukti dan dipercaya oleh banyak agama. Maka sebaiknya faktor ini juga wajib dilibatkan pada UMKM sehingga bisa menjadi besar, yaitu adalah sedekah dan doa. Demikian paparan manajemen, belajar manajemen dalam memajukan bisnis UMKM. Yang pasti, practice making perfect. Latihanlah yang membuat sempurna. Semakin banyak latihan, semakin sempurna usaha. Artinya, latihkanlah manajemen dalam membangun usaha sehingga kita bisa pindah kelas dari UMKM menuju UB, usaha besar. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.